Halo Halo teman-teman, teman-teman, apa kabar? sungguh luar biasa ya. Iya, semuanya sehat ya? Wah, sehat dong. Hari ini adalah hari yang istimewa loh. Tahu nggak mengapa istimewa? Hah? Istimewa? Apanya yang istimewa? Semua hari itu sama, Claudi. Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ah, kamu itu pasti bikin aku penasaran. Hahaha. Teman-teman di rumah, hari ini Claudi dan Ronald akan ditemani sama Mbak Kiki dan Bu Danu. Kayaknya sama Mbak Yeni juga deh. Oh iya. Halo. Mbak Kiki sama Bu Danu kok nggak semangat sih? Oh iya ya. Semangat dong. Ayo dong, beritahu apa sih istimewanya hari ini? Coba kamu tanya Mbak Kiki. Pasti Mbak Kiki tahu mengapa hari ini istimewa. Mbak Kiki, coba dong kasih tahu Ronald, apa sih istimewanya hari ini? Itu hari ini kita mau ngerayain Paskah, Ronald. Oh, Paskah toh. Apa istimewanya? Setiap tahun kita juga Paskah tuh. Ih, kamu ya Ronald, masa nggak ada istimewa-istimewanya sih? Ah, kamu itu loh, Claudi, sukanya gitu. Apa-apa istimewa. Apa coba? Coba diingat-ingat. Katanya setiap tahun kita juga Paskah. Karena setahun sekali jadi lupa ya. Mbak Kiki, coba Mbak Kiki kasih tahu. Kasih tahu Mbak Kiki. Apa ya, Bu Apa? Danu ya? Coba. Kayaknya Bu Danu aja deh yang jelasin deh. Anak-anak di rumah mungkin ada yang ingat ya malahan Paskah itu apa? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita harus merasa sukacita yang penuh, sukacita yang sangat besar. Mengapa? Karena Tuhan Yesus menang. Menang dari apa? Nanti kita akan dengar secara komplit di firman. Tunggu ya, sabar ya. Nah, kita sudah tahu ya mengapa hari ini istimewa. Nah, setelah ini kita awali ibadah kita dengan nyanyi yuk. Yuk adik-adik kita menyanyi. Oke. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah bersama-sama menyanyi Yesus disalib karena cinta saya, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Yuk, yuk, yuk. Ayo, Mari kita teman-teman, berdoa. tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu atas hidup kami.
Hari ini kami mau bersekolah minggu bersama untuk menyerayakan Paskah secara online. Sertai hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Biasanya loh ya, kalau ada Bu Danu itu pasti ada cerita yang seru nih. Bu Danu, Ya. hari ini ceritanya apa? Hari ini karena ini Paskah, maka kita akan bercerita juga tentang Paskah, tentang kemenangan Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus menang dari apa ya? Siapa yang diajak berkelahi Tuhan Yesus? Setan. Setan. Oke. Siapa lagi yang diajak berkelahi Tuhan Yesus? Mbak Kiki? Siapa ya? Aduh, gak tahu itu Bu Danu. Iblis. Setan sama iblis sama enggak? Setan. Demi. Siapa lagi? Komplit ya. Orang jahat. Mari kita buka Alkitab kita. Semua anak-anak di rumah juga ya. Buka Alkitab, Bapak Ibu. Untuk anak-anak yang belum bisa membaca, Bapak Ibu akan menolong. Mari kita buka Alkitab kita dulu. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Lukas 24 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, demikian pembacaan dari firman Tuhan. Anak-anak, Tuhan Yesus dari mulai Jumat Agung, Tuhan Yesus wafat, kemudian melewati Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Artinya
Tuhan Yesus sudah menang. Menang melawan siapa? Tadi Ronald bilang menang lawan setan. Menang lawan iblis, ya. Jadi Tuhan Yesus menang lawan maut. Di Korintus dikatakan begini, musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. Jadi maut dibinasakan oleh Tuhan Yesus. Di Korintus di ayat yang lain juga mengatakan, hei maut, di manakah kemenanganmu? Karena mautnya sudah kalah. Kalah oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kenapa kita harus bersuka cita? Karena kebangkitan Tuhan Yesus juga menolong kita bangkit dari segala dosa dan maut. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita masih hidup di dalam maut. Kita masih jadi hamba maut, kita masih ada di dalam belenggu dosa, dan kita tidak terselamatkan. Nah, sekarang apa yang kita pelajari dari semua yang kita baca dan kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi, dari perempuan-perempuan ketika hari Sabat sudah lewat, pagi-pagi benar mereka bergegas untuk pergi ke kubur. Mereka akan merawat mayat Yesus. Nah, dari situ kita belajar. Kita juga harusnya bergegas, bersegera. Setiap kali kita diingatkan ibu, bapak, anak-anak besok hari Minggu, waktunya untuk sekolah minggu. Betul. Jadi Sabtu malam sebaiknya tidak tidur terlalu malam, supaya besok bangun pagi-pagi bergegas untuk sekolah minggu. Meskipun sekolah minggunya online, tapi anak-anak sudah rapi, sudah mandi, bersisir, yang perempuan berbedak dan duduk rapi untuk mengikuti sekolah minggu. Sama dengan perempuan-perempuan tadi, bergegas-gegas. Tidak ada lambat-lambat, tidak ada males-males, tidak ada ngulet-ngulet ke sana ke sini, tetapi sungguh-sungguh bergegas. Mengapa? Karena Paskah artinya menang dari maut. Yang kedua, kita belajar apa ya? Kita belajar bahwa tidak melupakan apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan. Tadi perempuan-perempuan yang ke kubur Yesus diingatkan oleh 2 orang malaikat. Coba kita baca lagi di ayat yang ke-5. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, kadang-kadang anak-anak terus bilang, loh Bu, lupakan ya boleh toh, masa lupa enggak boleh? Wajar, Bu. Wajar, Bu. Nah, itu pembelaan ya. Jadi kalau kita belajar setiap sekolah minggu atau setiap hari saat renungan, kita membaca firman Tuhan, meskipun satu ayat, mari kita mengingat-ingat. Dan perkataan Tuhan Yesus melalui firman itu boleh mewarnai, boleh menyertai, boleh menguatkan kita untuk perjalanan hidup hari demi hari. Ketika anak-anak membaca, jangan berbohong,
berarti anak-anak akan hidup dengan kejujuran. Betul. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apakah anak-anak melakukannya? Iya dong. Betul, pinter Rona. Tapi kadang Tos susah. dulu dong. Kadang susah Bu Kadang Danu. susah, tetapi kan bisa belajar setiap hari, belajar menahan ketika ada yang nakal dengan kita, ada yang tidak baik, mengejek, kita tidak membalas karena Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Nah, dari itu dua hal kita belajar. Yang pertama, kita harus bergegas untuk rindu mencari Tuhan. Yang kedua, belajar mengingat-ingat yang Tuhan firmankan kepada kita, supaya kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, menjadi contoh untuk teman-teman yang lain, supaya mereka melihat bahwa kasih Allah, kemenangan Yesus ada di dalam hidup kita. Karena itu kita bisa mengatakan Paskah luar biasa. Mengapa? Karena Yesus menang dari maut. Kita dibuat menang juga dari maut. Kita terlepas dari maut dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kira-kira Ronald, Claudi, apakah besok minggu malas ke sekolah minggu? Tentu Enggak dong, pasti semangat. Betul. Anak-anak yang di rumah kira-kira masih malas lagi atau tidak? Tidak boleh loh ya. Jawabannya tidak. Terdengar loh sampai di sini. Kemudian kalau Bu Guru sekolah minggu memberikan ayat-ayat hafalan, anak-anak menghafal dengan rajin, apakah nantinya akan dilakukan? Pasti. Iya, tentu. Mbak Kiki juga? Jelas dong. Mbak Kiki juga loh, Bu Danu juga. Semuanya akan rajin, sama seperti perempuan yang mau merawat mayat Yesus. Dan yang kedua, akan mengingat apa yang menjadi teladan dan firman Tuhan Yesus, sehingga kita anak-anak Tuhan benar-benar akan menang. Jadi Paskah dirayakan setiap hari karena kita menang, dan karena kita menang. Amin. Seru ini ceritanya Bu Danu. Masa? Berarti Ya. sekarang Ronald tahu kenapa hari ini itu istimewa, seperti kata Claudi tadi. Nah, Emang kenapa istimewa, Ya Ronald? iya dong. Tadi Bu Danu bilang kita sudah tidak dosa lagi karena sudah ditebus. Kita kan sudah menang, iya kan Bu? betul. Tuh kan, aku dengerin loh dari tadi. Nah, keren. Semua menyimak toh ya. Ayo, ngapain nih kita setelah ini? Kita mau nyanyi lagi, Bu Danu. Oke. Yuk, Teman-teman di rumah, teman-teman, Ronald, Claudi, kita nyanyi lagi ya. oke siap. Oh iya, ikutin gerakannya dari Mbak Yeni ya. Jangan Oke. lupa. Ya.
Mari setelah kita menyanyi, kita mendengarkan firman, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur karena Paskah adalah kemenangan Tuhan atas maut. Terima kasih, kami dikasihi Tuhan dengan sangat luar biasa. Tuhan menanggung segala dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Terima kasih, kami boleh dimenangkan karena Tuhan. Biarlah kami belajar untuk hidup dalam kemenangan, hidup dengan senantiasa mengasihi Tuhan, senantiasa rajin beribadah, dan kami juga mengingat setiap firman Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami hari demi hari. Allah Roh Kudus menolong kami meskipun kami masih kecil, meskipun kami kanak-kanak, tetapi kami bisa menjadi teladan dalam hidup kami hari demi hari. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk masa pandemi yang 1 tahun ini sudah kami jalani. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, supaya kami tetap hidup di dalam berkat Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini sakit, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan. Berdoa juga Tuhan untuk sekolah yang masih kami jalani secara online. Biarlah Tuhan memberi kami semangat, Tuhan memberi kami kegembiraan, jauhkan kejenuhan, jauhkan kemalasan, supaya setiap tugas yang harus kami kerjakan bisa kami selesaikan dengan baik. Berdoa juga untuk program vaksinasi kepada setiap warga negara Indonesia. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati semua pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu kami, komisi anak ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Ronald, nggak kerasa ya kita sudah di penghujung acara nih. Iya ya. Kita sudah bernyanyi bersama tadi, memuji Tuhan bersama, dan mendengarkan firman juga. Iya, karena seru sekali ceritanya, jadi tidak terasa ini. Udah mau selesai ya ini ya. Iya. Teman-teman di rumah, terima kasih ya sudah bergabung bersama untuk beribadah Paskah pada hari ini. Ya teman-teman, terima kasih udah rajin untuk ikut ibadah sekolah minggu. Terima kasih sudah menyimak, mendengarkan, duduk rapi untuk semua firman yang disampaikan. Jangan lupa dilakukan. Ya. Terima kasih Bu Danu untuk cerita hari ini dan Mbak Kiki yang selalu mengajak kita bernyanyi. Sama-sama. Sama-sama. Kita menyanyi lagi aja yuk setelah ini. Oh iya, tapi kita berdoa dulu ya sebelum berpisah. Oke. Nanti kita mau nyanyi, jadi jangan ninggalin ini dulu. Kita mau berdoa bersama-sama dulu. Ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami di ibadah hari ini. Sekarang kami mau belajar untuk menjadi anak yang selalu taat pada firman-Mu. Ajari kami untuk selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ayo sebelum pulang
kita nyanyi sama-sama. Oke. Pakai gaya ya semuanya. Ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus kemenangan melawan. Dalam Sampai ketemu untuk minggu depan. Jangan lupa bahwa kita semua adalah anak-anak yang menang di dalam Tuhan. Dadah. Dadah. Dadah.